Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Support channel ini terus ya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat mengalami perubahan jika dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka. Perubahan wujud benda merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri, karena sifat perubahan wujud benda sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghasilkan produk makanan, mengeringkan pakaian yang dicuci, mengharumkan ruangan, hingga mengusir serangga. Nah, bagaimana bisa terjadi? Nah, simak baik-baik ya macam-macam perubahan wujud benda berikut ini. Nama dan contoh perubahan wujud benda adalah yang pertama, padat ke cair, disebut mencair. Contohnya adalah es yang meleleh saat terkena panas matahari. Yang kedua, cair ke padat, disebut membeku. Contohnya, air yang disimpan di lemari pembeku atau freezer. Yang ketiga, cair ke gas disebut menguap. Contoh, saat kita memasak air, akan ada sebagian air yang menguap ditandai dengan kepulan asap yang keluar. Yang keempat, gas ke cair disebut mengembun. Contohnya adalah air embun yang ada di daun-daun di pagi hari. Yang kelima, padat ke gas disebut menyublim. Contohnya adalah kamper atau pengharum ruangan yang dibiarkan di ruangan terbuka. Lama-kelamaan, ukurannya akan mengecil. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu gas ke padat disebut mengkristal atau menghabrul. Contohnya adalah embun pagi yang membeku seperti kristal di musim dingin. Biasanya ini terdapat pada negara yang memiliki musim dingin atau negara 4 musim. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu atau udara, panas ataupun dingin. Benda padat bisa menjadi cair karena dipanaskan, dan menjadi gas karena dipanaskan. Benda cair bisa menjadi padat karena didinginkan, dan menjadi gas karena dipanaskan. Benda gas bisa menjadi cair karena didinginkan, dan menjadi padat karena didinginkan. Pertama-tama, ayo kita belajar tentang perubahan wujud benda padat, yaitu mencair dan menyublim. Yang pertama tentang mencair, yaitu perubahan wujud dari padat ke cair. Nah, ini adalah percobaan untuk membuktikan perubahan wujud mencair. Ada bahan dan alat yang harus disiapkan, yaitu 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Nah, masing-masing gelas plastik itu kita isi dengan es batu, coklat, kapur, dan mentega. Lalu kita letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Kita diamkan selama 15 menit. Kita perhatikan dan amati apa yang akan terjadi. Sebelum mengetahui hasil percobaan tersebut, dengarkan penjelasan ibu dulu ya. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Nah, untuk itu maka kita lakukan percobaan ini supaya kita bisa lebih paham. Tapi ada informasi penting dulu nih. Kalau es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat. Besi dapat dicairkan juga loh jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, benda-benda yang kita masukkan ke dalam gelas tadi memiliki titik leleh benda. Artinya, benda-benda tersebut akan meleleh jika mencapai atau dipanaskan dalam suhu tertentu. Misalnya es akan mencair jika di titik leleh 0 derajat Celcius. Coklat 30 derajat Celcius, mentega 33 derajat Celcius, dan kapur 1340 derajat Celcius. Maka, hasil pengamatan dari percobaan tersebut adalah setelah batu es, coklat, kapur, dan mentega dibiarkan selama 15 menit di bawah panas matahari, dapat dilihat perubahan terjadi pada setiap benda. Semua jadi mencair, kecuali kapur, karena titik leleh kapur adalah 1340 derajat Celcius. Artinya, kapur bisa meleleh jika dipanaskan di suhu 1340 derajat Celcius. Panas matahari selama 15 menit tidak mampu melelehkan kapur karena suhu normal panas matahari di Indonesia paling tinggi hanya 38 derajat Celcius. Jadi, untuk melelehkan kapur, kita butuh panas yang lebih tinggi lagi. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah benda-benda tersebut akan mencair karena terpapar sinar matahari atau dipanaskan, dan benda tersebut juga memiliki sifat dapat mencair.
Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, itulah percobaan yang membuktikan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Yang kedua, menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Contoh, kapur barus yang mengecil karena dibiarkan di ruangan terbuka hingga panas dan ukurannya menyusut. Lalu ada pengharum ruangan padat yang mengkerut. Dan es kering untuk membukukan es krim atau makanan beku biasanya digunakan oleh pabrik produksi agar makanan yang dibuat bisa awet. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda cair, yaitu membeku dan menguap. Yang pertama, membeku adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Contoh, es krim, es batu, agar-agar, dan lilin yang telah dibakar. Yang kedua adalah menguap, yaitu perubahan wujud cair ke gas. Kandungan air pada pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari menguap karena dipanaskan, sehingga pakaian menjadi kering. Sekarang, amatilah gambar percobaan air yang dipanaskan terus-menerus di atas kompor yang apinya besar. Buatlah satu pertanyaan atau kalimat tanya berdasarkan percobaan tersebut. Wajib dijawab di kolom komentar ya. Ayo buat pertanyaannya, kira-kira apa sih yang terjadi pada percobaan ini? Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda gas, yaitu mengembun dan mengkristal. Yang pertama, tentang mengembun, yaitu perubahan wujud gas ke cair. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Lalu, pernahkah kalian minum minuman dingin dan kemudian kalian meninggalkannya beberapa saat, dan setelah kembali, kalian melihat bagian luar gelas kalian terasa basah. Bahkan ada sedikit tumpahan air. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, kamu perlu memahaminya ya. Baca penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Kumpul hasil pengamatan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dikerjakan di buku tulis. Kirimkan juga foto diri kalian bersama benda percobaannya sebagai bukti. Kirimkan foto tugas di ruang guru ya, di kelas Bahasa Indonesia. Ini adalah contoh format atau bentuk laporan hasil penelitiannya. Yang kedua, yaitu mengkristal, adalah perubahan wujud gas ke padat. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Perubahan wujud benda padat, cair, dan gas itu ada 6. Yang pertama, mencair, seperti yang terjadi pada es krim yang meleleh. Yang kedua, menyublim, pada kapur barus yang mengecil. Yang ketiga, membeku, pada es batu. Yang keempat, menguap pada pakaian kering. Yang kelima, mengembun, contohnya air embun pagi di daun. Dan yang keenam, mengkristal atau menghablur, contohnya seperti embun yang membeku. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Wassalamualaikum.